Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Sabila dengan NIM G00249189 dari kelompok A3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi saya di blok titik 2.3. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana struktur bentuk dari Circulus arteriosus Willisi. Jadi, Circulus arteriosus Willisi ini dia memiliki dua bagian, yang anterior dan juga yang posterior. Nah, em, kemudian kalau dari anterior ke posterior, yang pertama, dia ini akan dibentuk oleh yang namanya arteri cerebri anterior. Jadi dia yang bagian paling atas. Nah, arteri cerebri anterior ini dia merupakan cabang dari arteri carotis interna. Dia akan berjalan ke arah anterior dan medial menuju hemisfer cerebri. Kemudian kedua arteri ini akan dihubungkan dengan ini arteri komunikans yang anterior. Dia akan menghubungkan arteri cerebri anterior yang kiri dan juga yang kanan. Kemudian di arteri cerebri anterior sendiri, dia ini punya dua pars. Ada pars postkomunikalis dan pars prekomunikalis. Nah, setelah itu, setelah arteri cerebri anterior, itu masuk ke arteri carotis interna atau yang ini. Ada yang kanan dan kiri juga. Dia ini masuk ke dalam sirkulasi cerebral dan menjadi sumber utama dari arteri cerebri anterior dan media. Dia akan terhubung dengan sistem posterior menuju arteri komunikans posterior. Yang ini. Kemudian dia ini yang membentuk sisi lateral dari Circulus arteriosus Willisi. Nah, arteri cerebri posterior kemudian em, nih tadi kan arteri carotis interna dia akan berhubungan juga dengan arteri cerebri media yang dia ini punya dua pars juga, pars sphenoidalis dan pars insularis. Kemudian dia juga punya dia akan berhubungan lagi dengan arteri komunikans posterior. Nah, di arteri komunikans posterior ini menghubungkan juga dengan arteri cerebri posterior, di mana dia adalah cabang terminal dari arteri basilaris. Dia akan menyediakan darah ke bagian posterior otak. Nah, setelah sampai di sini, maka tadi kan dia merupakan percobaan dari arteri basilaris. Nah, arteri basilaris sendiri merupakan pertemuan, ini terbentuk dari pertemuan dua arteri vertebralis, yang kanan dan kiri ini. Sebelum bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Nah, tugasnya ini akan memberi suplai darah ke batang otak, cerebellum, kemudian bagian otak lainnya. Kemudian, kalau si Circulus arteriosus Willis sendiri ini bekerjanya sifatnya tuh kolateral. Jadi dia saling berhubungan antara kanan dan kiri dan menghubungkan dia akan menyuplai darah di otak yang mana juga saling berhubungan. Kemudian apabila dilihat ketika dia menempel di otak, dia akan terlihat seperti ini. Nah, kurang lebih sebenarnya karena namanya juga sirkulus, jadi si struktur ini tuh bentuknya memang melingkar. Oke, setelah itu ini ini bagian-bagian tadi, bagian-bagian utamanya kurang lebih tadi ada arteri cerebri anterior, kemudian arteri komunikans anterior yang menghubungkan arteri cerebri anterior dan posterior, kemudian ada arteri cerebri media, terus ada arteri komunikans posterior, terus ada arteri cerebral posterior. Kemudian juga ada arteri basilar yang merupakan pertemuan dari kedua arteri vertebral. Oke, lanjut ke soal kedua. Saya menjelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan juga traktus spinothalamicus. Nah, jadi kurang lebih gambarannya ada seperti ini, di mana traktus spinothalamicus ini yang di sini. Nah, kalau dari fungsinya sendiri, traktus corticospinalis ini fungsinya akan menghantarkan impuls motorik sadar dari korteks cerebri ke otot rangka.
Jadi sesuai namanya, dia akan menghubungkan dari korteks ke spine, ke spinalis. Dia berperan dalam kontrol gerakan volunteer, terutama gerakan halus dan presisi. Sedangkan yang traktus spinothalamikus, dia ini berfungsi untuk menghantarkan input sensorik, khususnya nyeri, suhu, sentuhan, kasar, dan tekanan ringan. Dia sesuai namanya juga, dia akan menghubungkan dari spine ke talamus. Nah, kemudian untuk titik awal dan titik akhirnya, kalau yang fraktus corticospinalis, dia ini awalnya di korteks motorik, kurang lebih di area 4 dan 6 Brodmann di lobus frontal. Sedangkan titik akhirnya di neuron motorik di anterior medulla spinalis. Kalau yang traktus spinothalamikus, dia ini awalnya ada di neuron sensorik sekunder, posterior medulla spinalis, dengan akhirnya berakhir di talamus, seperti namanya juga. Kemudian, untuk letak di medula spinalisnya bisa dilihat juga dari gambar ini, di mana letak dari traktus corticospinalis ini, yang ini, dia akan terletak di kolomna lateral, sisi kontralateral terhadap asal impuls. Kemudian, yang traktus corticospinalis yang anterior ini di kolomna anterior. Dia ini masih bisa menyilang. Yang ini yang anterior ya. Nah, kemudian yang traktus spinothalamikus, ini terletak di kolumna anterolateral. Ini sisi kontralateral terhadap asal impuls sensori. Nah, kemudian yang ini di mana saya membahas lokasi penyilangannya. Nah, jadi traktus corticospinalis ini sebagian besar akan menyilang di medula oblongata yang biasa dinamakan dengan decossatio pyramidum. Dia akan menjadi traktus corticospinalis yang lateralis. Sisanya tidak menyilang di medula tapi di segmen spinal menjadi traktus corticospinalis yang anterior. Lalu yang traktus spinothalamikus gimana? Nah, kalau yang spinothalamikus dia akan menyilang di segmen medula spinalis, tepatnya di komisura anterior, beberapa segmen di atas masuknya serabut sensori ke sumsum tulang belakang. Nanti akan ada persilangan di sini, yang corticospinalis. Kemudian, sekarang saya akan membahas pembagian dari tronco cerebri atau batang otak. Nah, jadi di tronco cerebri ini akan dibagi jadi 3 bagian, yaitu mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Yang ini yang mesencephalon, kemudian pons yang agak menonjol sedikit, dan yang medulla oblongata. Nah, kalau dari embriologinya sendiri, mereka semua berasal dari encephalon, di mana nanti akan ketika sudah minggu keempat atau minggu kelima, dia ini akan dibagi atau berubah menjadi plasencephalon, mesencephalon, dan tromboencephalon. Nah, fokusnya di tronkus cerebri ini berasal dari rhombencephalon, di mesencephalon dan tromboencephalon, di mana mesencephalon akan tetap jadi mesencephalon atau midbrain, dan rhombencephalon akan menjadi pons dan juga si cerebellum dari metencephalon. Kemudian yang medulla oblongata, dia ini dari mielencephalon. Oke, ini uh, mesencephalon, ini bagian mesencephalon, di mana dia ini terletak paling atas batang otak, tepat di bawah diencephalon dan di atas pons. Jadi strukturnya ada apa aja? Ini ada pedunculus cerebri, di mana dia bagian dari mesencephalon. Dia ini pedunculus cerebri terdiri dari crus cerebri dan juga tegmentum mesencephalii. Nah, di mana kedua bagian ini akan dipisahkan oleh yang namanya substansia nigra. Substansia nigra ini berwarnanya agak sedikit hitam karena apa? Karena ada dopaminnya. Nah, dia juga ada 2 pars di substansia nigra, ada pars reticulata dan pars compacta. Kemudian eh, di tegmentum mesencephaly ini warnanya memang agak sedikit merah. Kenapa? Karena dia ada nukleus rubber. Nah, terus yang bagian sini, di bagian bawah sini dia ada tectum mesencephaly
Nah, yang tengah ini ada fossa interpendicularis, di mana dia nanti akan menjadi tempat keluarnya nervus, nervus 3. Kemudian di sini juga ada aqueductus mesencephaly, di mana dia akan menghubungkan ventriculus tertius dan juga ventriculus quadratus. Nah, lalu yang di sini dia adalah tempat nukleus-nukleus dari nervus di bagian dari mesencephalon, tepatnya di bagian yang atasnya sini. Dia ada apa aja yang bagian nodul-nodul ini namanya adalah eh, Colliculus superior yang atas dan colliculus inferior yang bawah. Kemudian di samping-sampingnya ini adalah brachium colliculi superior dan brachium colliculi inferior. Dan yang di lateral-lateralnya ini ada di sini ada uh, geniculatum lateral dan geniculatum medial. Nah, kemudian nanti di sini di bagian yang ini akan menjadi tempat keluarnya juga nervus 4, di mana dia satu-satunya nervus yang keluar dari posterior truncus cerebri. Lanjut kita ke pons-nya. Jadi di pons sendiri ini dia akan pons ini merupakan jembatan, suatu jembatan yang menghubungkan antara ya tadi mesencephalon dan juga nanti medulla oblongata. Nah, pons ini ada dua perampakan atau dua permukaan yang bagian depan, bagian ventral yang biasa disebut dengan pars basilaris pontis dan bagian dorsal biasa disebut pars tegmentalis pontis. Nah, dia ini kalau dari pars basilaris pontis atau yang ventral, dia ada beberapa titik yang nervus kranial menjadi tempat keluarnya nervus. Ada nervus 5 sampai nervus 8. Nah, di mana aja tuh ada di yang pertama di sini ini akan terlihat dulu tadi nervus 3 di mesencephalon, keluarnya nervus 3 di fossa interpendicularis. Kemudian di sini nanti akan ada bagian brachium pontis, tempat keluar nervus 5, kemudian di sini ada sulcus bulbopontinus, tempat keluar nervus 6, dan yang ini adalah angulus cerebellopontinus, tempat keluarnya nervus 7 dan 8. Lalu untuk suplai darahnya sendiri, untuk di eh, pons, terutama di bagian yang ventral atau di pars basilaris pontis, ini akan diatur suplai darahnya oleh arteri basilaris tadi yang merupakan penyatuan dari arteri vertebralis yang akan menempel di tengah-tengah sini, di sulcus basilaris pontisnya. Kemudian kita ke bagian yang ventral atau pars tegmentalis, di mana dia ada bagian-bagian penting seperti ada sulcus medianus pontinus, kemudian ada colliculus facialis, kemudian ada stria medullaris, di mana dia ada tempat nuclei vestibularis, cochlearis, dan salivatorius. Oke, lanjut kita ke medulla oblongata atau batang otak. Nah, jadi dia juga punya pars, dua bagian. Ada bagian depan, ventral, dan bagian dorsal belakang. Di bagian depan, ini dia ada penonjolan, ada namanya traktus. Di sini ada traktus piramidis. Dia penonjolan karena perdesakan traktus si piramis. Dan di sini nanti akan ada persilangan decussatio pyramidum. Dia akan memisahkan traktus piramidum. Kemudian untuk di sini juga yang lingkaran merah ini juga tempat keluarnya nervus-nervus. Ada nervus 9 sama nervus 12. Nervus 9 ini 9, 10, 11, dan 12. Nah, sedangkan di bagian dorsal atau belakangnya, di ini nanti ada tuberculum cuneatum, terus ada fasciculus gracilis, sulcus medianus, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke
asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni. Jadi, nukleus sendiri ini kan merupakan kumpulan badan sel saraf neuron yang terletak di dalam SSP atau sistem saraf pusat. Nah, fungsi nukleus ini untuk pusat perasasan sinyal saraf tertentu. Terus, masing-masing nukleus ini punya fungsi spesifik, misalkan motorik, sensorik, atau otonom. Kemudian, nukleus ini bisa mengatur pergerakan, penglihatan, pendengaran, keseimbangan, dan banyak fungsi lainnya. Nah, di sini fokusnya saya akan bahas tiga nervus, yaitu nervus 3, 4, dan juga 6. Nervus 3, oculomotorius, dia ini berasal dari nukleus nervi oculomotorii. Terus nervus 4, dia berasal dari nukleus nervi cochlearis. Dan nervus 6, dia berasal dari nukleus nervi abducentis. Nah, ini jadi tadi nukleus nervi oculomotorii dia ini akan terletak di mesencephalon pada tingkat colliculus superior. Dia akan mengeluarkan nervus 3. Nah, selain dari nukleus yang ini, nervus 3 ini juga akan keluar dari nukleus uh, Edinger-Westphal yang komponen parasimpatisnya. Dia juga di mesencephalon di medial dari nukleus utama. Fungsi dari nukleus 3 ini untuk menginervasi otot ekstraokuler, kemudian untuk sebagai komponen parasimpatis yang mengatur kontraksi pupil. Contohnya muskus interpupil dan akomodasi lensa. Nah, apabila ada lesi di upper motor neuron, dia bisa menyebabkan ptosis ringan atau kelemahan gerakan bola mata jika lesi luas. Sedangkan kalau lesinya di lower motor neuron, dia ini bisa menyebabkan ptosis, kelopak mata jatuh, atau diplopia, penglihatan ganda, miosis, dan kehilangan refleks pupil jika nukleus Edinger-Westphalnya yang terkena. Nah, kemudian ada nervus 4, nervus cochlearis, di mana dia berasal dari nukleus cochlearis seperti namanya di sini tepatnya di mesencephalon juga di bawah colliculus inferior. Dia ini fungsinya untuk menginervasi musculus obliquus superior yang berfungsi untuk depresi dan intorsi bola mata. Nah, apabila ada lesi, dia di pertama di lower motor neuron dia akan menyebabkan diplopia vertikal terutama saat melihat ke bawah. Sehingga kompensasinya ini dengan memiringkan kepala ke sisi yang sehat untuk mengurangi diplopia. Nah, yang terakhir ada nukleus 6 atau nukleus abdusen, di mana dia berasal dari nukleus seperti namanya nukleus abdusen. Nah, di sini dia dekat sulcus medius dan dasar ventrikel. Nah, fungsinya untuk menginervasi musculus rectus lateralis yang mengabduksi bola mata. Apabila ada lesi, terutama di lower motor neuron, dia bisa menyebabkan diplopia juga, tapi diplopia horizontal. Oke, ini untuk gambar lainnya. Tadi ada tokalis di sini, kemudian oculomotorii, dan ya abdusen. Nah, selanjutnya adalah lokasi dan fungsi dari area Brodmann. Nah, terutama di sini saya akan bahas area Brodmann 4, kemudian area Brodmann 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, dan juga area 2, 2. Nah, yang pertama dari area 4. Area 4 ini merupakan primary motor cortex, di mana dia lokasinya terletak di gyrus pracentralis lobus frontal di depan sulcus centralis. Nah, fungsinya dari area Brodmann 4 ini untuk mengontrol gerakan motorik sadar yang volunter. Terus dia juga sumber utama dari traktus corticospinalis. Nah, kemudian kalau yang area 1, 2, 3, di mana sih yang di sini, yang kecil di sini. Nah, area 2, 3 ini untuk primary somatosensory cortex. Dia lokasinya terletak di gyrus postcentralis, lobus parietal, tepat di belakang sulcus centralis. Fungsinya untuk menerima dan proses informasi sensorik dari tubuh, seperti kayak di kulit, otot, sendi. Terus dia untuk merasakan raba, nyeri, suhu, tekanan, proprioseptif.
dia untuk rangsang-rangsang spesial. Nah, terus di area 44 dan 45 yang biasa disebut dengan area Broca. Nah, lokasinya di lobus frontal, gyrus frontal inferior. Kemudian, fungsinya ini berperan dalam produksi bahasa lisan dan tulisan. Dia akan mengatur koordinasi otot bicara. Kemudian, apabila terjadi lesi, ini akan menyebabkan afasia Broca, di mana bicara ini jadi terbata-bata, lambat, tapi sebenarnya itu paham. Nah, yang terakhir area 22 yang di sini disebut juga area Wernicke. Jadi area Broca dan Wernicke ini juga kayak berhubungan gitu. Dia fungsinya mirip-mirip untuk memproses pemahaman bahasa lisan dan tulisan. Jadi apabila ada lesi di area Wernicke ini akan menyebabkan afasia Wernicke, di mana bisa bicara lancar tapi eh, kayak nggak nyambung. Jadi isinya kurang bermakna dan sulit memahami pembicaraan orang lain. Untuk lokasinya, area 22 ini ada di lobus temporal superior, terutama di hemisfer kiri. Nah, lanjut. Saya akan menjelaskan oklusi pada arteri cerebri media dan kaitannya dengan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Nah, jadi oklusi atau sumbatan dari middle cerebral artery atau arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai karena bisa dilihat juga dari gambar yang ini, di mana uh, arteri cerebri media ini akan menyuplai darah untuk area crus anterius dan genum. Nah, di sini dia tuh akan mengatur otot dari yang tadi, otot dari wajah dan juga eh, otot dari lengan-lengan sehingga ya sering terjadi kelumpuhan, paling sering terjadi kelumpuhan di area tersebut. Nah, kemudian selain karena itu, ini karena distribusi vaskular dari arteri cerebri media. Nah, di mana dia ini merupakan cabang utama dari arteri carotis interna tadi. Yang di sini kan arteri cerebri media, dia cabang dari arteri carotis interna. Dia akan menyuplai sebagian besar permukaan lateral hemisfer cerebri, terutama di area Brodmann 4 dan 312. Terus juga area wicara kayak tadi area Broca sama Wernicke. Nah, terus kalau dari homunculus motoriknya, em, atau representasi somatotropik tubuh pada korteks motorik primer, eh, wajah dan lengan ini direpresentasikan di bagian lateral korteks motorik, sedangkan tungkai dan kaki akan direpresentasikan di bagian medial. Nah, karena arteria cerebri media ini menyuplai bagian lateral korteks, maka jika terjadi oklusi, bagian korteks yang mengontrol wajah dan lengan akan terdampak karena ya letaknya tadi lebih dekat dengan eh, lateral korteks, sedangkan kalau yang tunggal ini di medialnya. Baik, setelah itu ini adalah kompensasi vaskular yang terjadi jika terjadi oklusi pada arteri kartis interna yang kiri dan kaitannya dengan sirkulus Willis. Nah, jadi sirkulus Willis ini kan tadi kerjanya secara kontralateral, di mana dia akan memungkinkan kompensasi dengan mengalihkan aliran darah dari arteri kanan kontralateral karena ini tadi terjadi oklusi pada yang kiri dan dari sistem vertebrobasilar ke sisi yang mengalami oklusi. Nah, jadi jika dari karotis interna kiri mengalami oklusi, suplai darah ke bagian kiri otak ini akan berkurang drastis kan? Nah, setelah itu kompensasinya aliran darah kolateral melalui sirkulus Willisi. Jadi dari sisi kanan melalui arteri comunicans anterior, kemudian dari arteri karotis interna kanan ke arteri cerebri anterior kanan, arteri komunikasi anterior ke arteri cerebri anterior kiri. Nah, sehingga dia ini tetap sampai ke bagian sisi kiri anterior otak. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dan penjelasan yang dapat saya jelaskan terkait praktikum ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.